Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah min aliyil azim. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kegiatan belajar dari rumah di semester genap di tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan anak-anak sekalian kembali bersemangat untuk mengikuti kegiatan BDR ya dalam semester genap ini. Baik anak sekalian, anak-anak kelas 12 SMK Negeri 1 Gunung Jati yang berbahagia. Pelajaran PPKN pada semester genap ini dimulai dengan materi kompetensi dasar mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak sekalian, seperti biasa bahwa di dalam kegiatan pembelajaran BDR, anak-anak diharapkan mempersiapkan tentunya buku catatan dan nanti mengerjakan juga tugas-tugasnya di buku catatan dan nanti dikumpulkan setelah kegiatan belajar di semester genap ini selesai. Baik anak sekalian, kita mulai kepada materi yang pertama, yaitu mengenai mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang anak kalian ketahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa. Ya, tidak terlepas tentunya bangsa Indonesia. Apalagi di era globalisasi yang demikian cepatnya ini, pengaruh terhadap kehidupan masyarakat itu sangat berdampak sekali. Maka dari itu tentunya kita sebagai suatu bangsa, suatu negara, maka diharapkan tentunya bahwa warga negaranya itu mampu untuk dapat melakukan memilih informasi-informasi atau menggunakan daripada ilmu pengetahuan teknologi yang begitu maju itu dengan baik, dengan selektif tentunya. Nah, tentunya apa sih dampak yang bisa dirasakan terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia ini? Tentunya dari berbagai aspek kegiatan pengaruh iptek ini sangat akan dapat mempengaruhi, baik pengaruh yang bersifat positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Nah, baik, sedikit akan Bapak uraikan beberapa pengaruh tentunya ya, baik pengaruh positif dan pengaruh negatif dari kemajuan iptek tersebut terhadap bangsa Indonesia. Nah, dari yang pertama adalah dari aspek politik. Nah, dari aspek politik tentunya secara positif dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, maka ini akan bisa menyebabkan masyarakat menjadi lebih mengerti, lebih paham, lebih banyak mendapatkan informasi bagaimana mengenai kegiatan-kegiatan perpolitikan, kegiatan-kegiatan bagaimana membangun bangsa dan negara ini agar menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih maju. Nah, tentunya tidak bisa lagi sekarang orang-orang untuk bermain atau katakan saja melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar norma-norma politik tanpa bisa tidak diketahui oleh masyarakat. Karena informasi yang begitu cepat, tentunya masyarakat akan mendapatkan bagaimana gambaran-gambaran kegiatan politik yang dilakukan oleh berbagai masyarakat. Nah, itu jadi secara aspek politik dari positifnya dengan keterbukaan, dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi, maka keterbukaan di dalam kegiatan politik akan lebih dipahami oleh warga negara. Kemudian tentunya dari aspek ekonomi, secara positif dari aspek ekonomi ini tentunya akan bisa memperluas jaringan kerjasama kegiatan perdagangan, kegiatan ekspor impor, kemudian bisa mencari daerah pasar yang lebih luas lagi. Nah, itu barangnya secara positif. Kemudian dari aspek sosial budaya. Nah, dari aspek sosial budaya tentunya dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kita akan bisa mendapatkan bagaimana ya misalnya kegiatan-kegiatan sosial budaya di negara-negara lain. Kita bisa meniru tentunya sifat-sifat positif yang
dilakukan oleh negara-negara lain, misalnya di dalam bidang etos kerja, kedisiplinan ya. Kita lihat misalnya, kata saja kita ambil contoh misalnya bangsa Jepang, warga negara Jepang itu etos kerjanya sangat tinggi. Kalau mereka istilahnya kalau belum pingsan, mereka belum akan berhenti untuk bekerja. Tentunya artinya bahwa etos kerja masyarakat Jepang itu patut kita tiru ya, untuk bisa diterapkan menjadi etos kerja di kita. Kemudian dari aspek hukum, pertahanan dan keamanan. Nah, dengan makin terbukanya arus informasi, maka kita bisa melihat bagaimana aturan-aturan hukum itu akan lebih diketahui oleh masyarakat secara luas ya, sehingga kalau terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran dan itu pelanggaran itu terjadi, maka diharapkan tentunya tindakan dari aparat itu bisa lebih cepat dan bisa lebih melakukan tindakan dengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, apabila tentunya tidak melakukan hal itu, tentunya ini akan bisa mendapatkan cemoohan, tentunya akan mendapatkan kritikan yang pedas dari masyarakat, sehingga aspek hukum diharapkan itu akan lebih baik lagi dijalankan, baik juga pertahanan juga akan bisa lebih diketahui bagaimana adanya misalnya kegiatan-kegiatan penyusupan dengan alat teknologi yang canggih, maka akan bisa lebih mendeteksi lebih dini misalnya pengaruh-pengaruh kegiatan yang tidak atau akan mengganggu pertahanan keamanan bangsa kita. Nah, itu barangkali dari segi aspek positif dari berbagai aspek yang akan bisa terjadi dengan adanya kemajuan iptek. Tentunya pasti di antara itu akan ada aspek negatif. Nah, aspek negatifnya tentunya bisa juga dilihat dari berbagai aspek yang tadi. Di bidang politik, misalnya dengan adanya pengaruh serbuan informasi mengenai politik yang dilakukan di berbagai negara dengan ideologi liberalisme, komunisme, ini juga akan bisa mempengaruhi ya, akan bisa terekam tentunya oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini diharapkan tentunya pengaruh-pengaruh daripada ideologi yang dari bangsa asing ini yang akan bisa ikut menggerogoti bangsa kita, mudah-mudahan tidak terjadi sebenarnya ya. Tetapi tentunya kalau itu masif dilakukan dan ini tidak bisa kita kendalikan sebagai bangsa, misalnya oleh Kementerian Infocom, maka ini akan sangat bisa berbahaya ya, akan bisa mengganggu bagaimana ideologi Pancasila itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada bangsa kita. Kemudian dari aspek ekonomi, nah ini pengaruh negatifnya adalah ini timbulnya persaingan semakin tajam ya, karena bangsa-bangsa lain juga ikut bermain melakukan kegiatan pemasaran produk-produknya di negara kita. Apalagi negara kita adalah negara yang penduduk yang besar, yang pasti kebutuhan akan barang dan jasa yang cukup tinggi. Nah, ini pengaruh negatif di bidang ekonomi, kita akan lebih banyak mendapatkan saingan. Nah, mudah-mudahan kita siap menghadapi persaingan itu dengan meningkatkan kualitas produk yang ada ya. Kemudian dari aspek sosial budaya, nah ini aspek sosial budaya juga ini akan bisa mempengaruhi bangsa kita atau warga negara kita. Mungkin bisa saja akan ada yang terpengaruh memiliki sikap yang hedonisme, sikap yang boros ya, mau bersenang-senang saja melihat seperti misalnya tayangan-tayangan yang ada di barat yang suka berpoya-poya, suka menghambur-hamburkan materi atau bertindak yang tidak baik. Nah, ini akan bisa mempengaruhi bangsa kita. Mudah-mudahan dengan kekuatan dan etika bangsa kita yang selalu mengedepankan religiusitas ya, mengedepankan etika budaya lokal, ini akan bisa menahan itu. Nah, ini juga harus kita bareng-bareng bekerja sama bagaimana pengaruh-pengaruh budaya barat yang tidak baik itu tidak bisa menjangkiti generasi muda atau rakyat Indonesia. Kemudian dari segi hukum, pertahanan dan keamanan, dan ini sangat juga berpengaruh tentunya dengan kemajuan iptek. Maka banyak juga mungkin orang-orang yang belajar tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang baik. Misalnya belajar bagaimana merakit bom, bagaimana melakukan kegiatan penyusupan yang akhirnya ditiru dalam hal untuk melakukan rongrongan antara bangsa dan negara. Nah, ini pengaruh-pengaruh negatif akibat kemajuan teknologi. Orang belajar tapi bukan untuk bagaimana memajukan bangsanya, tapi untuk bagaimana
melakukan perebutan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik akibat dari pengaruh-pengaruh itu. Nah, itulah anak-anak sekalian, barangkali materi singkat dari bahasan yang pertama mengenai mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap negara kesatuan Republik. Ini menjadi bekal kalian untuk lebih bagaimana ya pengaruh kemajuan teknologi itu bisa diarahkan kepada hal yang positif. Kalian juga bisa baca materi ini di buku paket ya PPKN SMK kelas 12 di halaman 69 sampai dengan 79 kalian bisa baca materi. Terima kasih pertemuan pada hari ini itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan tugas-tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Nanti Bapak share tugasnya lewat tulisan yang akan Bapak berikan pada kalian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga sehat selalu. Billahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.